yang mengkader Pak Kiai di NU itu siapa? Saya dulu tahun 94 ya, masih di pesantren itu, pernah diikutkan yang disebut dengan program pengembangan wawasan keulamaan. Itu kaderisasi syuriah. Saya baca itu di aula, Pak. Ya, kaderisasi syuriah itu. Nah, itu ada 30 kiai-kiai dan bunyai muda, dan untuk masuk ke dalam program yang diadakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama itu ada tes baca kitabnya. Tes baca kitab. Baca kitab. Untuk jadi ke PBN. Untuk menjadi peserta. Peserta PPBK. Oh, ya. Peserta pengkaderan keulamaan ini. Nah, saya waktu itu di Jawa Timur bagian selatan, Jember, Banyuwangi, Bondoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, itu yang ngetes almarhum Kiai Haji Wahid Zaini, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Kemudian di bagian utara itu yang ngetes Kiai Aziz Masyhuri, ya, dari Denanyar, Jombang. Kiai Aziz Masyhuri. Kiai Aziz Masyhuri. Kemudian di Jawa Tengah juga begitu. Itulah yang saya lihat sekarang, teman-teman saya itu yang banyak duduk di kepengurusan Nahdlatul Ulama. Misalnya Kiai Ubaidillah Sadaqah, Suriah, Jawa Tengah. Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah. Itu juga teman seangkatan dengan saya. Di PPBK itu ya? Di program pengembangan wawasan keulamaan. Memang saat itu saya paling muda sekali. Yang lain sudah beristri, saya belum. Kiai Yasin Asmuni juga itu ya? Almarhum Kiai Yasin Asmuni. Kemudian ada Kiai Muhyiddin Abdus Samad Jember, ya, juga Rais Syuriah PWNU Jember kan. Kemudian ada Kiai Imam Ghazali Said. Itu ada yang perempuan juga sebenarnya, ya? Iya, ada Bu Umdatul Khairat dari Tambak Beras. Ada Ibu Lili Nur Khalidah Badrus dari Kediri. Jadi itu saya tak terlupakan itu dengan berapa hari, Kiai? Itu berlangsung selama 1 tahun, dan setiap bulan itu kita pindah-pindah lokasi. 1 tahun pertemuan setiap bulan, berarti 12 pertemuan. Tempatnya pindah-pindah, ada beberapa kali daurah gitu. Misalnya daurah yang pertama bicara mengenai fikih dan usul fikih. Sehari berapa hari? Itu 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu itu, fikih dan usul fikih. Kemudian daurah yang kedua kalam dan filsafat. Itu selama 1 tahun? 1 tahun itu. Mantap. Tempatnya pindah-pindah, ada di Malang, di Jakarta, di Jogja, pindah-pindah tempatnya, kadang di Puncak juga. Itulah pengalaman pertama saya berjumpa dengan jenius-jenius raksasa di Nahdlatul Ulama. Seperti Gus Dur misalnya, ada Kiai Sahal Mahfud, Kiai Maimun Zubair, kemudian menjadi pemateri, Kiai Talha Hasan. Bahkan juga forum itu mengundang tokoh-tokoh di luar NU. Seperti Profesor Dr. Harun Nasution, ya. Kemudian Profesor Dr. Nurkhalis Majid. Bahkan di Jogja itu karena materinya adalah bidang ekonomi, jadi kiai-kiai diajari bagaimana mengerti persoalan ekonomi ini. Akhirnya saya berjumpa dengan orang seperti Profesor Mukhtar Mas'ud, Profesor Sri Tua Arif, sempat juga Profesor Arif Budiman. Jadi kita bukan hanya bicara mengenai naskah-naskah kitab kuning, tapi bagaimana kitab kuning ini didialogkan dengan ilmu-ilmu di luar Islamic Studies itu. Tidak berhenti sampai di situ. Di daurah yang terakhir, kita diajari teori pengorganisasian dan investigasi. Investigasi. Karena saat itu kan ada banyak kasus. Misalnya kasus buruh. Bagaimana cara kita mengadvokasi? Ada persoalan ketimpangan antara hak-hak yang dimiliki oleh rakyat dengan pemberian yang diberikan oleh pemerintah. Ada kesenjangan di situ. Bagaimana cara kita mengadvokasikannya? Jadi saya melihat itu perjumpaan saya dengan Nahdlatul Ulama secara keorganisasian, berarti sejak menit pertama saya sudah dikader oleh Nahdlatul Ulama secara keorganisasian.
Di samping karena saya juga terhubung dengan guru saya, almarhum Kiai As'ad Samsul Arifin. Di pondok? Di pondok, beliau? ya. Kira-kira itu berhenti kapan? Saya sudah jarang mendengar, atau masih PPWK itu, Kiai? Lakpesdam mencoba belakangan melaksanakan PPWK itu, tapi mungkin dengan pola yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Saya pernah juga mengisi materi PPWK yang dibikin oleh Lakpesdam periode yang sekarang, jadi tetap berkelanjutan. Tapi namanya kerja-kerja akademik intelektual itu tidak bisa kita panen hari ini hasilnya. Mungkin membutuhkan satu generasi 20 tahun, baru nanti kemudian di akhir 20 tahun bisa dipetik hasilnya. Misalnya kayak Kiai Ubaidillah Sadaqah kan, sekarang menjadi Rais Syuriah. Untuk sampai ke proses itu kan butuh waktu yang lama. Setelah PPWK kan kita harus digosok lagi dengan persoalan-persoalan yang waqi'iyah, yang maudhu'iyah dan qanuniyah itu.